Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amfa Channel yang dimuliakan Allah, Abu Ubaidah bin Jarrah bukanlah sekedar seorang kepercayaan Rasulullah semata. Beliau seorang yang berani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu ditunjukkannya dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulkan kepadanya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy. Beliau mengangkat Abu Ubaidah menjadi kepala pasukan dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma, tidak lebih dari itu. Abu Ubaidah membagi-bagikan kepada para prajuritnya sehari sebuah kurma bagi seorang. Mereka menggulung kurma itu seperti menghisap gula-gula. Sesudah itu mereka minum. Hanya begitu mereka makan untuk beberapa hari. Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin semakin bernafsu ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Rasulullah. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin demi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertempuran telah usai, sebuah taring Rasulullah ternyata patah, kening beliau luka, dan pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi beliau. Abu Bakar menghampiri Rasulullah hendak mencabut kedua mata rantai itu di pipi beliau. Kata Abu Ubaidah, biarkan saya yang mencabutnya. Abu Bakar mempersilahkan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabut dengan tangan. Maka digigitnya mata rantai itu sekuat-kuat dengan giginya, lalu ditariknya. Setelah itu mata rantai itu tercabut. Gigi Abu Ubaidah tinggal 1, kemudian digigitnya pula mata rantai yang sebuah lagi. Setelah tercabut, gigi Abu Ubaidah tinggal pula sebuah lagi. Kata Abu Bakar, Abu Ubaidah orang ompong yang paling cakep. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau sampai beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda. Karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling dipercaya dalam umat ini adalah Anda, Abu Ubaidah." Jawab Abu Ubaidah, "Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau masih hidup, Abu Bakar. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sedangkan Abu Ubaidah menjadi penasehat dan pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah di tangan Umar bin Khattab Al-Faruq. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya kecuali sekali. Tahukah Anda perintah Khalifah Umar yang bagaimanakah yang tidak dipatuhi Abu Ubaidah? Peristiwa itu terjadi ketika Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam. Dia berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan berturut-turut.
sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya sejak dan tepi sungai Furat di sebelah timur sampai Asia Kecil di sebelah utara. Sementara itu, di negeri Syam terjangkit penyakit menular yang amat berbahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga korban berjatuhan. Khalifah Umar datang sengaja hendak menemui Abu Ubaidah. Tetapi Umar tidak dapat masuk kota karena penyakit yang sedang mengganas itu. Lalu Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Saya sangat penting bertemu dengan saudara. Tetapi saya tidak dapat menemui saudara karena wabah penyakit sedang berjangkit dalam kota. Karena itu, bila surat ini sampai ke tangan saudara pada malam hari, saya harap saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum subuh. Dan bila surat ini sampai ke tangan siang hari, saya harap saudara berangkat sebelum hari petang. Setelah surat khalifah tersebut dibaca Abu Ubaidah, dia berkata, saya tahu maksud Amirul Mukminin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari penyakit yang berbahaya ini. Lalu dibalasnya surat khalifah, katanya, ya Amirul Mukminin, saya mengerti maksud khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tengah tentara muslimin, sedang bertugas memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka sehingga Allah memberikan keputusan kepada kami semua, selamat atau binasa. Maka bila surat ini sampai ke tangan Anda, maafkan saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Dan beri izinlah saya untuk tetap tinggal bersama-sama mereka. Setelah Khalifah Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya menetes ke pipinya. Karena sedih dan terharu melihat Umar menangis, maka orang yang di samping beliau bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Tidak, jawab Umar, tetapi dia berada di ambang kematian. Dugaan Khalifah Umar tersebut tidak meleset, karena tidak lama sesudah itu Abu Ubaidah terserang wabah yang sangat berbahaya. Sebelum kematiannya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya, saya berwasiat kepada Anda sekalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa berada dalam bahagia. Tetaplah menegakkan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar sedekah, zakat, tunaikan ibadah haji dan umrah. Hendaklah kalian saling menasehati sesama kalian, nasihati perintah kalian, jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kemudian dia menoleh kepada Mu'adz bin Jabal. Katanya, hai Mu'adz, sekarang engkau menjadi imam panglima. Tidak lama kemudian, rohnya yang suci berangkat ke rahmatullah. Dia telah tiada di dunia fana. Jasadnya tidak lama pula habis dimakan massa, tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya. Mu'adz bin Jabal berdiri di hadapan jamaahnya, lalu dia berpidato, ya ayuhan nas, kita semua sama-sama merasa sedih kehilangan dia, Abu Ubaidah. Demi Allah,
saya tidak melihat orang yang lapang dada melebihi dia. Saya tidak melihat orang yang lebih jauh dan kepalsuan selain dia. Saya tidak tahu kalau ada orang yang lebih menyukai kehidupan akhirat melebihi dia. Dan saya tidak tahu kalau ada orang yang suka memberi nasihat kepada umum melebihi dia. Karena itu, marilah kita memohon rahmat Allah baginya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pula kepada kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.